Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran Iman kepada Hari Akhir Akidah Akhlak kelas 5 Jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Materi diambil dari draft buku siswa Akidah Akhlak kelas 5 KMA nomor 183 tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada 4 kompetensi inti yang dikuasai oleh siswa. Dan kompetensi dasar sebagai berikut. 1.3 Menerima kebenaran adanya hari akhir. 2.3 Menunjukkan sikap patuh dan mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. 3.3 Menganalisis makna iman kepada hari akhir. Dan 4.3 Mengomunikasikan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir atau kiamat. Tsunami yang dahsyat. Gunung meletus di berbagai belahan jagat raya, kutub mencair, dan hancurnya jagat raya. Anak-anak, ayo amati gambar dan video tadi. Ini ada orang yang dimakamkan dan peristiwa alam. Oke, setelah mengamati gambar, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa pendapatmu tentang kedua gambar dan video tadi? Kemudian sebutkan rukun iman. Nah, sekarang kita mempelajari rukun iman yang kelima. Agar kalian dapat memahaminya, ayo ikuti uraian di bawah ini. Mari mengenal hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, termasuk malaikat dan rasulnya, kecuali hanya Allah. Hal tersebut bagian dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang kafir. Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Hari akhir yang akan terjadi telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Artinya, hari kiamat
apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah. Bagaimana gambaran hari kiamat? Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan akhirat? Apa pengaruh iman kepada hari akhir terhadap perilaku manusia? Baik, mari kita mengenal nama-nama hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir adalah sebagai berikut: Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Yaumul Ba'ts, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Yaumul Hasyr, yaitu hari penyesalan. Sungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku adalah tanah. Quran Surah An-Naba. Anak-anak, mari kita mengenal tanda-tanda hari kiamat. Ayo amati gambar di bawah ini. Ada orang yang menonton TV dan memakai handphone. Zaman sudah akhir, usia bumi semakin tua. Tanda-tanda hari akhir atau yang menjadi alamat akan terjadinya hari kiamat sudah mulai nampak. Tanda-tanda hari kiamat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Pengertian tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang cukup lama dan sifat kejadiannya biasa atau wajar. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. 2. Ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. 3. Laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. 4. Semakin banyaknya kemaksiatan. 5. Orang kaya diagung-agungkan. 6. Ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. 7. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. 8. Waktu berjalan terasa sangat cepat. Sedangkan tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa.
dan muncul mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. 2. Munculnya Dajjal. Dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir. 3. Turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat manusia. 4. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau akan mematahkan segala salib. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. 6. Munculnya Dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. 7. Matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Pada hari itu tertutuplah pintu taubat. 8. Terjadinya gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar di Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam dan mereka mati di sana sebelum terompet kiamat ditiup. Apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Hikmah yang dapat diambil dari mengimani hari akhir adalah sebagai berikut. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah, terdorong untuk selalu minta ampun kepada Allah, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan akhirat. Ayo anak-anak kita renungkan. Alhamdulillah, setelah mempelajari rukun iman yang kelima, keyakinan kalian akan terjadinya hari kiamat semakin mantap. Selanjutnya, apa tekad kalian untuk mewujudkan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari? Coba tuliskan tekadmu. Ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Apa makna iman kepada hari akhir? 2. Apa perilaku yang akan terjadi jika seseorang tidak yakin adanya hari akhir? 3. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi hari akhir? 4. Bagaimana peristiwa yang dijelaskan pada Yaumul Mizan? 5. Apa hikmah seseorang meyakini Yaumul Hisab? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar anak-anakku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.